Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah ditangkap, Yesus dihadapkan kepada gubernur, yakni Pilatus. Gubernur itu bertanya kepadanya, "Benarkah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri yang mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua kepada dirinya, Yesus tidak memberi jawaban apapun. Lalu kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tidak menjawab sepatah kata pun, sehingga gubernur itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi gubernur untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Pada waktu itu, ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya, bernama Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus bertanya kepada mereka, "Siapakah yang kamu kehendaki aku bebaskan bagimu, Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Pilatus sebenarnya tahu bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab dalam mimpi tadi malam aku sangat menderita karena dia." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan kaum tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Gubernur itu bertanya kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Kalau begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Kata Pilatus, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka berteriak semakin keras, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak, seraya berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu Pilatus membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus dicambuknya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu gubernur membawa Yesus ke istana gubernur, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul di sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaian Yesus dan mengenakan mantel ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus, lalu memberikan sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya lalu mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepala Yesus. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan mantel yang dipakainya itu dan mengenakan kembali pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ketika berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Kemudian sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi Yesus minum anggur bercampur empedu. Setelah mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan Yesus, para serdadu membagi-bagi pakaian Yesus dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Di atas kepala Yesus terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. "Inilah Yesus, Raja orang Yahudi."
Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat Yesus, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau meruntuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Jika engkau putra Allah, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok Yesus, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Jika dia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu, maka kami akan percaya kepadanya." Ia mempercayakan dirinya kepada Allah. Biarlah Allah menyelamatkan dia sekarang, jika Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, "Aku putra Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus mencelanya demikian juga. Mulai dari pukul 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai pukul 3. Kira-kira pukul 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Kemudian datanglah segera seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu menancapkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Lihatlah, tirai bait suci terkoyak menjadi 2, dari atas sampai ke bawah. Terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah, kubur-kubur terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal dibangkitkan. Sesudah kebangkitan Yesus, mereka keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ketika melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut, lalu berkata, "Sungguh, orang ini putra Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, Minggu Palma adalah saat di mana umat Kristiani mengenang kembali peristiwa sukacita, peristiwa di mana Yesus disambut dan dielu-elukan di kota Yerusalem. Daun palma melambangkan kemenangan, melambangkan kemuliaan. Lebih lagi, ketika hal itu diasosiasikan dengan kejayaan Yesus Kristus ketika dia memasuki kota Yerusalem. Saat Minggu Palma, umat melambai-lambaikan daun palem, bersorak-sorai sambil bernyanyi. Hal ini menyatakan keikutsertaan umat bersama Yesus dalam arak-arakan menuju Yerusalem. Hal ini juga menyatakan tujuan yang akan dicapai pada masa yang akan datang, yakni kota Allah, Yerusalem baru, tempat di mana ada kemuliaan, tempat ada sukacita. Sebelum menderita sengsara dan wafat, Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Hal ini mau mengatakan kepada kita bahwa dalam konteks kehidupan di dunia, penderitaan dan kemuliaan seperti dua sisi dari sebuah kertas yang tipis, tidak berjauhan. Dan ketika yang datang atau yang sedang kita alami adalah kemuliaan atau kejayaan, sesungguhnya penderitaan itu sedang tertidur dan tunggu saatnya untuk bangun dan mengambil alih panggung kehidupan kita. Dalam konteks kondisi eksistensial manusiawi kita yang seperti ini, bacaan Injil hari ini memberikan atau menegaskan beberapa pesan penting bagi kita. Dan dalam versi panjang Injil hari ini dengan sangat jelas ditampilkan bagaimana pola Yesus dalam menghadapi
penderita dalam menghadapi kematiannya. Dan ini kiranya akan menjadi pesan yang penting bagi kita agar kita pun tetap bertahan dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Yang pertama, tekun berdoa kepada Allah. Dalam kekalutan dan kegentaran jiwanya dalam menghadapi kematian, Yesus pertama-tama mencari Allah. Dia mencari Bapa. Karena dia tahu bahwa hanya Bapa lah satu-satunya yang dapat membantu dirinya. Jadi, bagi kita, dalam keadaan sesulit apapun hidup kita, tetaplah kita berserah diri kepada Allah. Carilah Allah terlebih dahulu, sebab Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Yang kedua, taat pada kehendak Allah. Yesus dengan sepenuh hati taat pada kehendak Allah, karena dia tahu bahwa Allah lah satu-satunya jaminan. Ketaatan yang mutlak pada kehendak Allah membuahkan hasil, membuahkan kemuliaan bagi Yesus Kristus. Pertama-tama, kemuliaan Kristus adalah terletak pada menjalankan perintah Allah dengan menuntaskan jalan salib. Kematian Yesus disalib sesungguhnya telah menaklukkan maut. Dan pada saat Yesus menaklukkan maut, sesungguhnya pada saat itu Ia memperoleh kemuliaannya. Maka marilah kita juga taat pada perintah Allah, agar kita pun dapat menuntaskan jalan salib hidup kita, sehingga kelak kita pun mencapai kemuliaan bersama Kristus. Yang ketiga, berjaga-jaga dan bersiap sedia. Yesus memperingatkan para murid untuk berjaga, bersiap sedia, dan berdoa. Permintaan Yesus kepada para murid untuk berjaga-jaga mau menunjukkan kepada kita bahwa kematian atau saat sulit dalam hidup kita bisa datang kapan saja, sehingga kita pun diajak untuk bersiap sedia agar kita tidak jatuh dalam pencobaan, tidak jatuh dalam dosa, sehingga Allah mendapati diri kita layak bagi Dia. Semoga Tuhan membantu kita.